wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan ini. Sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, keluarga dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Terima kasih kepada para peserta sekalian dan kami ucapkan selamat datang di acara Sharing Bisnis Syariah, Solusi Bisnis Syar'i dan Berkah. Sebelum memulai acara, marilah kita untuk mengambil berkahnya, kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan dengan dibacakannya Fatihah tadi bisa menambah kelancaran acara kita pada kesempatan ini. Bersama saya Muhammad Nur Fadilah, insya Allah akan memandu acara kita pada pagi hari ini. Fardu ain bagi para pebisnis untuk belajar muamalah maliyah dengan agar tidak jatuh pada riba, akad-akad batil dan juga fasad lainnya. Yang salah satu solusi yang diberikan oleh Islam dalam mengelola dan mengembangkan harta yang syar'i sehingga bisa diperoleh keberkahan yaitu dengan syirkah atau akad kerjasama. Akan tetapi tidak sedikit pebisnis yang kemudian merasa kesulitan dalam memahami ketentuan bersyirkah ini. Nah, terlebih bagi para pebisnis yang baru saja berhijrah, sehingga mereka kesulitan dalam penerapannya. Nah, karena itulah adanya sharing bisnis syariah, kita bersama pakar dan praktisi syariah nasional pada kesempatan ini. Insya Allah pada kesempatan ini ada dua orang pemateri. Yang pertama adalah Ustadz Fauzan Al-Banjari. Beliau merupakan konsultan dan juga trainer bisnis syariah, dan juga adalah founder dari Sekolah Bisnis Syariah. Kita sapa terlebih dahulu Ustadz Fauzan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan Ustadz? Sehat? Alhamdulillah khair. Antum gimana? Sehat? Alhamdulillah juga. Baik. Baik. Alhamdulillah sehat. Kemudian yang pemateri kedua yaitu Bapak Agung N. Susanto. Beliau merupakan CEO dari 355 outlet Simply Press dan juga seorang pengusaha muslim nasional. Kita sapa terlebih dahulu Pak Agung. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Agung? Baik. Oke. Baik, alhamdulillah. Tadi dari dua Baik, dua orang dari pemateri kita sudah berada di room. Kemudian sebelum memulai acara, saya bacakan terlebih dahulu ya aturan main kita agar untuk menjaga ketertiban. Pertama kepada peserta ya selama acara dan penyampaian materi, mohon untuk suara di unmute speaker dulu. Kemudian silakan bagi peserta yang bisa untuk mengaktifkan kameranya supaya tampak wajah. Dan juga nanti pada sesi tanya jawab ya bagi peserta yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand atau via chat Zoom saja. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah penyampaian materi dari Ustadz Fauzan. Ya, beliau tadi adalah konsultan dan trainer bisnis syariah, sekaligus juga founder Sekolah Bisnis Syariah. Kepada beliau, dipersilakan. Syukran jazakallah khairan katsiran Mas Fadil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hudatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Para peserta sharing bisnis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa
bertatap muka dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita lakukan pada kesempatan ini. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sampaikan materi singkat sebagai pengantar karena kita sharing ya. Jadi nanti mudah-mudahan lebih banyak kita berdiskusi. Jadi sebagai pengantar saya ingin sampaikan materi tentang urgensi dari syirkah. Apa itu syirkah? Nah, tentu saja di dalam berbisnis, setiap pebisnis selalu kemudian jika tidak menjalankan usaha itu sendirian, maka mereka akan melakukan kerjasama dengan pihak lain, ya, baik dalam pengelolaan ataupun dalam permodalan. Nah, oleh karena itulah, kemudian kita bisa mengetahui dalam badan usaha itu ada yang memang badan usaha yang sifatnya adalah badan usaha perseorangan, namun ada juga yang perseroan, artinya yang memang bekerja sama dengan pihak lain dalam mengelola usahanya. Nah, pembahasan syirkah adalah pembahasan pada bagian yang kedua, yaitu badan usaha perseroan. Sebagaimana pengertian syirkah itu sendiri di dalam Islam. Ya. Di dalam Islam, syirkah itu adalah aqdun, ya. Sebuah akad baina isnaini fa aksaru yatafaqani fihi ala qiyami bi'amalin maliyin biqasdi ribhi. Jadi di dalam kitab Nizamul Iqtisadi fil Islam itu disebutkan pengertian syirkah. Syirkah itu adalah akad antara dua pihak atau dua orang atau lebih yang mereka bersepakat di dalamnya untuk melaksanakan aktivitas bisnis, ya, amalin maliin, bi amalin maliin. Jadi aktivitas bisnis, aktivitas untuk mencari keuntungan, ya, because dirbihi, untuk memperoleh keuntungan. Jadi aktivitas bisnis untuk memperoleh keuntungan yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, dengan pengertian ini maka kita bisa memahami bahwa syirkah itu adalah perseroan, ya, atau bersekutunya dua pihak, dua orang atau lebih ke dalam sebuah usaha. Baik keduanya itu terlibat di dalam permodalan ataupun hanya salah seorang yang terlibat di dalam permodalan dan seterusnya. Itulah yang dipahami tentang perseroan atau syirkah. Nah, kenapa kita kemudian pagi ini membahas tentang syirkah? Nah, inilah yang menjadi pengantar saya bahwa urgensi kita belajar syirkah pertama adalah memahami konsep syirkah itu sangat penting, urgent bagi muslim, utamanya kalau dia adalah pengusaha ataupun sebagai investor pemodal. Ini sangat penting bagi mereka. Kenapa? Ya karena syirkah itu merupakan satu-satunya cara yang dibenarkan oleh syariat untuk mereka bekerja sama dalam permodalan ataupun pengelolaan usaha dengan konsep bagi hasil. Kalau kerjasamanya itu dengan konsep upah, kita tidak bahas syirkah, tapi kita akan bahas ijaroh. Ya. Jadi kalau kita ingin konsepnya bagi hasil dari keuntungan usaha, maka pembahasan di dalam Islam itu harus menggunakan syirkah. Nah, oleh karena itu mempelajari syirkah bagi mereka yang ingin kerjasama, ya, bagi hasil di dalam usahanya, dalam mencari keuntungan itu, maka konsep yang harus dipelajari adalah bagaimana bersyirkah di dalam Islam. Nah, syirkah ini konsepnya khas, ya. Khas itu artinya dia istimewa, khusus, tidak sama dengan model perseroan usaha di kapitalis, ya, yang sekarang ini banyak diterapkan. Misalnya yang paling banyak diterapkan itu adalah berbentuk PT, ya, perseroan terbatas atau perseroan saham. Termasuk juga pinjaman modal. Ya. Kemudian yang mulai ramai lagi sekarang itu adalah crowdfunding atau urun dana, ya. Baik yang berlabel-label syariah, ya, ataupun yang umum, ya. Karena kalau urun dana seperti ini sebenarnya modelnya saham juga, akan tetapi tidak harus lewat bursa, ya. Tidak harus lewat bursa saham. Jadi mereka hanya melakukan urun dana dengan
melibatkan masyarakat secara luas untuk kemudian patungan lah dengan mengeluarkan sejumlah porsi saham di dalam permodalan usaha mereka. Nah, syirkah berbeda sekali konsepnya dengan yang ada yang disebutkan tadi ya. Karena memang perseroan saham, pinjaman modal, bahkan crowdfunding sendiri itu mengandung riba dan juga akad yang batil. Ini yang harus dipahami. Ya. Sehingga kalau ini dilakukan, maka konsep bersirkahnya atau konsep perseroannya itu tidak diterima di dalam Islam. Jadi perseroan selain syirkah ya bisa didefinisikan, bisa dihukumi sebagai perseroan yang batil ya. Jadi permodalan dan kerjasama yang tidak sesuai syariat Islam berarti dia akan menjadi akad yang tidak sah, akad yang batil. Itu akan menjadi jalan-jalan perolehan harta yang haram. Ya sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah An-Nisa ayat 29. Nah, di sana disebutkan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta di antara kalian dengan jalan yang batil. Apa itu jalan yang batil? Ternyata jalan yang batil itu adalah jalan-jalan yang tidak diakui oleh syariat. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau yaitu tafsir Al-Qur'anul Azim. Ya, jadi yang dimaksud dengan bil batil itu adalah kalau apa yang dilakukan di dalam perniagaankah, di dalam bisnis atau di dalam perseroan ini itu tidak dilakukan dengan cara-cara yang diakui oleh syariat. Nah, oleh karena itu, ya, batil atau tidak sahnya akad kerjasama pendirian suatu usaha itu akan mengakibatkan seluruh aktivitas usaha tersebut menjadi haram. Ini konsekuensinya berat. Ya, jadi kalau kita mendirikan usaha bersama-sama, kemudian akad pendiriannya ini tidak sesuai dengan syariat Islam, itu konsekuensinya berat sekali. Kenapa? Karena setelah itu seluruh aktivitas usahanya menjadi haram. Sebagaimana orang yang ingin berumah tangga. Ya, orang ingin berumah tangga itu suami dan istri, sebelum menjadi suami istri itu harus melakukan akad dulu. Nah, kalau akad nikahnya itu tidak sah, atau akad nikahnya itu batil, ya, maka seluruh perbuatannya bersama-sama di dalam rumah tangga itu menjadi haram. Semuanya. Ya. Seluruh aktivitasnya menjadi haram. Dia bersama-sama haram, dia makan bersama haram, sholat bersama jamaahan haram. Ya, kenapa? Ya karena mereka ini tidak sah bersama-sama. Mereka terus berikhtilat, apalagi kalau mereka melakukan hubungan suami istri, ini zina namanya. Ya, jadi ketika akadnya itu tidak benar, tidak sah, maka seluruh aktivitas bawaan setelah itu tidak sah. Semuanya jadi batil. Kalau melahirkan anak haram. Ya, anak haram itu anak yang tidak bisa bernasab kepada bapaknya, tidak bisa mewarisi dari bapaknya, tidak bisa kemudian dinikahkan, bapaknya tidak bisa menjadi wali, dan seterusnya, panjang sekali konsekuensinya. Itu hanya karena apa? Karena akad batil pada pernikahan. Nah, begitu juga di dalam usaha. Ketika usaha itu akadnya batil, maka seluruh aktivitas mencari penghidupan lewat usaha itu menjadi batil juga, menjadi haram juga. Jadi konsekuensinya luar biasa, tidak boleh main-main di dalam pendirian usaha, ya. Kalau kemudian menggunakan akad syirkah, maka kalau itu batil, maka seluruh aktivitasnya akan menjadi batil. Sebagaimana kalau orang ingin berumah tangga. Maka biasanya orang kalau ingin berumah tangga ini sangat memperhatikan akad, betul nggak ya? Luar biasa kan, perhatian terhadap akad nikah itu kan luar biasa. Nah, sebenarnya hukum yang sama terjadi pada bisnis. Harusnya sangat luar biasa memperhatikan akad itu. Ya, mulai dari rukun-rukun dua pihak yang sah melakukan akad itu seperti apa, kemudian rukun kedua, objek akad atau mahalul akadnya itu seperti apa, yang boleh, yang tidak boleh, dan ijab kabulnya bagaimana. Nah, itu semua harus diperhatikan sehingga tidak menjadi akad yang batil. Nah, batilnya akad pendirian usaha ini tidak bisa dihapus dengan istighfar, astagfirullahaladzim, tidak bisa dihapus.
Sebagaimana orang tadi yang melakukan akad nikah tapi tidak sah, maka meskipun dia istighfar terus gitu ya, itu tidak akan menghapus batilnya, tidak akan menghapus dosanya. Dia sholat bersama-sama, wah, itu tidak akan menghapus dosa akad batilnya, itu tidak akan menghapus. Dia puasa, haji, bahkan sedekah, dengan itu tidak akan bisa menghapus. Ya, batilnya akad pendirian usaha tidak bisa dihapus dengan istighfar, sholat, puasa, haji, sedekah, ataupun ibadah lainnya. Nah, satu-satunya cara untuk memperbaikinya itu adalah bubar. Kejam ya. Ya, kalau nggak bubar harus gimana? Jadi bubarkan sirkahnya, bubarkan perseroannya, kemudian bentuk akad baru. Berakad ulang dengan akad sirkah yang sah. Ya. Nah, itu selesai urusannya di situ. Ya, tapi kalau hanya dengan istighfar, sholat, puasa, haji, sedekah itu tidak akan bisa menghapuskan. Bahkan dia bertobat itu dengan istilahnya memohon ampunan kepada Allah itu juga tidak akan diampuni selama dia melakukan akad yang batil itu. Tapi kalau dia bertobat, memutuskan akad itu, kemudian dia mengulang akadnya dengan benar, maka itulah yang dimaksud dengan tobat yang sesungguhnya di dalam pendirian usaha atau bisnis tadi. Nah, oleh karena itu, kesimpulannya saya untuk pengantar kita ini ya, kalau kita tidak menerapkan akad-akad syirkah, itu akan menyebabkan kerjasama pendirian usaha itu jadi batil. Nah, kebatilan akad pendirian usaha ini berdampak sangat fatal terhadap haramnya seluruh perolehan harta dari usaha yang didirikan. Ya. Karena itu, belajar tentang syirkah ini fardhu ain ya bagi para pemodal dan pengusaha yang ingin kerjasama atau mendirikan perseroan. Nah, itu mungkin pengantar dari saya ya, singkat saja. Mudah-mudahan nanti kita bisa banyak berdiskusi saja. Allah alam bisawab, saya kembalikan kepada Mas Fadil. Tafadhol. Mas Fadil, suaranya nggak kedengeran. Baik, tadi sudah dijelaskan ya bahwa syirkah sangat pentingnya bagi kaum muslimin, khususnya untuk pengusaha dan investor gitu saja. Dan penting juga tadi yang harus kita ingat bahwa dosa dari syirkah yang batil itu tidak bisa dihapus hanya dengan ibadah saja ya. Tadi kalau dari beliau mengatakan satu-satunya cara bubar begitu saja. Oke, termandang bahwa pentingnya tadi untuk syirkah yang secara Islami. Oke, baik, terima kasih kepada Ustadz Fauzan untuk penyampaiannya. Selanjutnya kita ke Pak Agung untuk penyampaian materinya. Sekali lagi beliau ini merupakan CEO ya dari 355 Oxford Simple Press dan juga pengusaha muslim nasional. Baik, kepada Pak Agung dipersilakan. Ya, saya izin share screen. Baik, silakan. Oke, saya mulai kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah Maba. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan kita di majelis ilmu ini. Jadi langsung saja materi yang akan saya bahas lebih dalam lagi ya, yang sesuai yang saya rasakan di dalam bersirkah, yaitu sirkah solusi ekspansi ya. Karena solusi setiap kita ingin melakukan pengembangan bisnis ternyata bisa menggunakan dengan sirkah ya. Nanti akan saya jelaskan. Nah, mungkin saya cerita sedikit. Ini outlet Simply Fresh Laundry yang pertama ya, yang dulu pernah saya rintis, yang masih saya rintis sejak 14 tahun yang lalu. Ini saya rintis di sebuah jalan kecil ya, di Jogja, di dekat daerah UGM. Waktu itu saya juga masih kuliah, jadi saya sambil merintis bisnis sambil kuliah. Nah, dengan tempat seadanya ya kita mulai bisnis ini ya. Dan
Alhamdulillah terus berkembang dan ini tampilan untuk outlet Simply Fresh yang terkini ya, yang sekarang dengan branding yang lebih rapi, dengan warna yang lebih jelas ya secara brand. Dan saat ini sudah dibuka di 101 kota dari Aceh sampai Papua dengan 355 gerai. Nah, dan ini outlet-outlet Simply Fresh Laundry di seluruh Indonesia yang coraknya juga sama, kita corporate color-nya juga sama. Dan Simply Fresh, Simply Group lebih khususnya bahwa telah mendapatkan 36 penghargaan nasional dan internasional yang terupdate. Jadi ini juga yang membuat percepatan dari bisnis Simply Group karena banyak menerima penghargaan, otomatis juga banyak peliputan dari media ya. Nah, ini juga media televisi, hampir stasiun televisi pernah meliput dan liputannya pun bisa kadang full setengah jam gitu ya, liputan profil usaha. Selain televisi juga ada media cetak nasional ya, berbagai koran, majalah yang pernah meliput Simply Fresh. Lalu setelah 2006 saya merintis Simply Fresh, akhirnya 4 tahun kemudian 2010 kami diversifikasi bisnis, melakukan bisnis hospitality juga, tapi di bidang guest house. Namanya Simply Homey Guest House. Konsepnya adalah rumah yang dialihfungsikan menjadi guest house gitu ya, menjadi tempat penginapan yang standarnya seperti bintang 3, jadi ada AC, ada breakfast, ada air panas, ada TV kabel begitu ya. Dan memang konsepnya lebih ke keluarga karena satu rumah itu bisa 15 sampai 20 orang. Walaupun mungkin jumlah kamarnya hanya 3 kamar, 4 kamar, tapi karena keluarga biasanya tidak menjadi masalah ya terkait jumlah kamar karena bisa tinggal nambah extra bed, bisa dibentangkan di ruang keluarga misalkan. Nah, selain guest house juga ada konsep villa ya. Konsep villa lebih eksklusif, jadi menggunakan ada poolnya, ada kolam renangnya. Di Simply Homey yang ada kolam renang ada 3 unit ya. Total kami ada sekitar 25 unit Simply Homey Guest House. Nah, ini konsep lainnya, jadi minimalis modern ya, warnanya juga kita standarisasikan. Lalu 2013 kami pernah juga, kami melakukan pengembangan juga di bidang laundry, tapi lebih ke premium laundry ya, karena banyak permintaan untuk cuci pakaian satuan atau cuci untuk pakaian khusus ya, yang nggak sembarangan untuk maintenance-nya, untuk membersihkannya. Lalu kami memunculkan namanya Simply Prem Laundry, yang memang teknologinya juga berbeda, kami impor dari Jerman ya. Nah, ini kebetulan masih khusus di Jogja saja, karena memang kita fokuskan untuk pakaian yang khusus dan treatment-nya berbeda, artinya butuh skill khusus juga. Jadi ini masih belum kita keluar kota. Nah, ada juga di unit bisnis Simply Fresh, ini juga karena banyak permintaan, karena parfumnya di Simply Fresh, nyuci di Simply itu khas, ya, berbeda. Akhirnya kita buat divisi Fresh Lab yang memang untuk dijual untuk umum ya, untuk bisa dibeli bagi pengusaha laundry atau bagi pelanggan yang ingin menggunakan parfum ala Simply Fresh ya. Lalu kami juga sekitar 2016 atau 2015 ya, kami berkolaborasi, nah ini juga sirkah juga bersama teman-teman, termasuk Mas Dude Harlino ya, seorang aktor. Kita membuat namanya Jogja Scrummy ya, Jogja Scrummy oleh-oleh kekinian, oleh-oleh artis ya, orang bisa bilang. Jadi kami juga pelopor termasuk oleh-oleh artis setelah Malang Strudel, Tengku Wisnu, lalu
Yang kedua, sebelum akhirnya menjamur di mana-mana, kita buka Jogja Scrumi. Kami juga pernah berkolaborasi dan bersirkah juga dengan Mbak Oki Setiana Dewi dan adiknya Ria Ricis. Kita buka oleh-oleh juga namanya Jogja Kusicis ya. Kami juga pernah bersirkah juga ya, ini juga termasuk sirkah dengan aktor juga Ricky Harun ya. Ini kita buka outlet di Bandung, lalu kita buka di Lampung. Nah, ini juga termasuk sirkah yang kami lakukan juga di Simply Group. Jadi batik ya, jadi batik modern namanya Albatik yang kita kelola juga. Dan ini juga bagian dari sirka di Simply Group, kita lebih kepada kerjasama untuk memasarkan kemitraan ya. Jadi ada brand kedai kopi, kalau pernah di Jogja ini cukup dikenal sejak 2004, lalu juga ada Caleb Crabs ya. Oke, mungkin saya masuk ke materi, saya mungkin agak cepat nantinya karena waktu. Jadi kalau dari buku yang saya tulis, saya pahami bahwa 3 kunci kesuksesan itu memahami tujuannya dulu ya. Tujuannya harus benar, bisnis dijalankan sesuai syariat, dan bisnis sesuai sunatullah ya. Sunatullah ini dibagi 3 lagi, great team, tim yang hebat, great system yang hebat, dan great strategi yang hebat. Nah, sirkah itu memenuhi 2 lingkaran ini ya, great strategi dan syariat. Selain kita menjalankan syariat dengan menggunakan sirkah, tapi juga ternyata ini merupakan strategi yang hebat ya, menurut saya, karena menjadi solusi strategi yang dahsyat ya. Ternyata Islam bisa menjadikan solusi, setiap ada syariat pasti ada maslahat ya. Nah, maslahatnya itu ternyata besar sekali ketika kita menggunakan bisnis berbasis sirkah. Nah, mungkin saya ini bahas sedikit. Nah, tujuan yang hakiki itu bagaimana? Ya, mungkin bisa terjawab di dalam hadis riwayat Tirmizi ini ya. Barang siapa yang niatnya untuk menggapai akhirat, maka Allah akan memberikan kecukupan dalam hatinya. Dia akan menyatukan keinginannya yang tercerai-berai, dunia pun akan dia peroleh dan tunduk hina padanya ya. Jadi kalau niat kita berbisnis itu pastikan niatnya bukan untuk profit semata atau dapat untung semata, tapi pastikan ada tujuan utama adalah untuk menggapai akhirat ya. Nah, ketika itu yang dijadikan tujuan di dalam kita berbisnis, nah, kita akan dimudahkan dan akan dicukupkan dan dunia akan tunduk hina gitu ya. Jadi kita bukan digenggam oleh dunia. Nah, prinsipnya artinya kesimpulannya tujuan kita berbisnis itu harus selaras dengan visi misi yang ditetapkan Allah. Jadi semua jadikan untuk keridhaan Allah semata ya, bukan untuk yang lain. Nah, ini tujuan yang pertama. Jadi niatkan ini harus benar dulu ya, karena ini pondasi di dalam kita membangun bisnis. Kalau pondasinya salah, kita akan kesulitan untuk membangun bangunan di atasnya. Jadi ini harus benar. Lalu yang kedua, untuk sukses bisnis ya harus menjalankan sesuai syariat ya. Kenapa? Karena menjunjung nilai mulia, merupakan kewajiban dari Allah. Nah, ini yang penting ya, sewajib kita sholat 5 waktu, sewajib kita puasa di bulan Ramadan, sewajib kita berzakat ya. Nah, kalau yang ketiga ini bonusnya ya. Bonusnya ketika kita menjalankan bisnis sesuai syariat ya, akan diberikan bonus-bonus ya, yaitu diberikan jalan keluar, diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, diberikan kemudahan urusannya ya, bahkan dihapus kesalahan-kesalahannya. Nah, ini ketika kita menjalankan bisnis sesuai syariat, ternyata ya ini maslahatnya banyak sekali ya. Lalu cakupan syariat Islam itu ternyata luas ya, bukan hanya yang kita pahami selama ini kan habluminallah ya, akidah ibadah, atau habluminafsi, hubungan manusia dengan dirinya, makanan, minuman, pakaian, akhlak. Ternyata dimensinya itu lebih luas lagi ya, dan ini juga yang belum lama saya tahu. Saya mengkaji Islam baru sekitar 2012.
ternyata di dalam Islam itu mengatur sistem ekonomi, ya, pemerintahan, sosial, pidana, politik, ya. Nah, dan itu semua harus dijalankan, ya, karena sesuai surat Al-Baqarah diperintahkan untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, ya, secara menyeluruh. Nah, dan diantaranya ya di dalam sirkah ini itu sendiri, ya. Nah, bisnis sesuai syariat, nah ini juga mungkin Ustadz Fauzan yang lebih paham materi ini juga saya dapat dari modul-modul beliau. Jadi ternyata aspek di dalam bisnis sesuai syariat itu luas sekali, ya, bukan hanya yang kita pahami kan yang sudah cukup terdengar di kalangan pengusaha adalah tentang riba, ya. Ternyata riba itu baru satu aspek kecil saja. Dan ternyata banyak aspek lainnya yang harus kita kuasai, ya, termasuk akad syariah ini, ya, atau sirkah. Nah, kalau yang ketiga, sukses bisnis sesuai sunatullah, ya, artinya hukum-hukum pasti atau bisa cara-cara pasti di dalam Allah menurunkan kepada, ya, di bumi, di dunia ini, sunatullah yang harus kita lakukan, ya. Dan misalkan kalau di dalam bisnis, ya, kita punya produk yang bagus, ya sunatullahnya supaya orang tahu, ya kita melakukan marketing, kan begitu. Lalu ingin kita mendapatkan tim manajemen yang bagus, ya sunatullahnya kita membangun sistem. Nah, makanya untuk dalam sunatullah ada 3 tadi. Oke, terkait sirkah, ya. Artinya kalau saya bilang ini sebenarnya konsep yang membawa kita kepada kesuksesan berjamaah, ya. Kesuksesan berjamaah yaitu mengumpulkan pemodal dan pengelola, ya. Lalu pengelola menggaji karyawan sebagai dengan ijaroh, akadnya menjadi pekerja, ya. Nah, dan akhirnya muncullah konsep sirkah atau perusahaan yang standarnya adalah Islam, ya, syariat Islam. Nah, selama ini untuk permodalan, ya, ini sirkah dalam hal permodalan, orang bingung mencari permodalan, masyarakat akhirnya dia pertama masyarakat itu menyimpan uang, bingung menyimpan uang di mana, ya, akhirnya menyimpan uang di bank. Lalu bank akhirnya memberikan bunga, ya, yang diharapkan jelas riba, biasanya 0,8% per tahun, ya. Nah, lalu dari bank ini menyalurkan uang tadi, simpanan masyarakat kepada pengusaha, ya, berupa pinjaman uang. Nah, pinjaman uang inilah yang akhirnya pengusaha atau orang yang meminjam membayar bunga, ya, sekitar 9% per tahun. Nah, selisihnya inilah yang akan menjadi keuntungan bank, ya. Nah, ini mainstreamnya demikian, ya. Nah, kalau kita membuat konsep yang anti mainstream, ya, menurut saya, ya. Jadi kenapa kita harus menggunakan perantara perbankan, kan begitu? Kalau kita bisa langsung mengakses dana-dana tadi langsung ke masyarakat, ya. Masyarakat bisa memutarkan uangnya menjadi bisnis, ya, dengan memberikan modal kepada pengusaha. Nah, itu dengan menggunakan konsep sirkah, ya, atau bagi hasil sesuai syariat. Nah, ternyata data menurut World Bank dalam acara Building Middle Class, kategori kelas menengah pendapatan 1,2 sampai 6 juta per bulan itu tahun 2002 kelas menengahnya sebesar 7%, ya. Dan tahun 2016 ternyata naik drastis, sekarang 16%. Dan menurut World Bank 52 juta orang Indonesia masuk dalam kategori kelas menengah. Artinya apa? Artinya banyak sekali dana-dana di masyarakat ini yang bisa kita akses, gitu, ya, bisa kita kolaborasikan menjadi bisnis dan menghasilkan keuntungan juga bagi masyarakat tadi, ya, daripada hanya ditabung di bank yang jelas riba, kan. Biasanya kan orang nabung pengen dapat bunga, kan gitu. Kalau dia menabung di bank syariah, ya akadnya hanya titipan, otomatis kan dia tidak dapat keuntungan. Nah, otomatis ini bisa menjadi peluang bahwa konsep sirkah ini peluang untuk ekspansi bisnis. Nah, data lain menurut BPPK, Kementerian Keuangan, tahun 2003 itu jumlah kelas menengah 37%. Nah, ini lebih besar lagi, ya.
atau setiap tahun tumbuh sekitar 7 juta jiwa. Nah, tahun 2010 naik lagi 56% atau 134 juta jiwa. Ya. Nah, dan kelas menengah ini dibagi dalam 4 kelas ya. Penghasilan 2-5 juta, 38%, ini yang paling besar ya. Lalu 5-7 juta, 11%, 7-13 juta, 5%, 13-26 juta, 1,3%. Nah, 1,3% tapi kan kali berapa? Artinya sangat besar ya. Nah, kesimpulannya potensi sangat besar untuk kita berkolaborasi ya dengan berkolaborasi dengan masyarakat kelas menengah dan kelas atas yang bisa menjadi sumber permodalan. Oke, ini cerdas dalam permodalan. Nah, biasanya kan kita di dalam membangun bisnis yang dicari adalah namanya bisnis ya berarti kan keuntungan ya atau profit. Nah, profit itu kalau rumus saya ya, ini rumus yang saya buat, itu modal kali upaya ya. Jadi ketika kita ingin dapat profit, kita nggak harus pakai modal sendiri ya. Atau kita bahkan nggak harus menggunakan upaya kita sendiri. Nah, kan ini ada dua hal yang bisa kita lakukan ya. Kalau kita cerdas di dalam berpermodalan atau di dalam bisnis, ya dua ini bisa kita mainkan ya. Tadi di dalam bisnis saya tadi ya, itu ada yang saya sebagai pengelola atau ada saya yang sebagai pemodal saja. Nah, kalau teori yang saya dapat dulu ya, dulu saya pernah ikut diajar Pak Purdi Chandra ya, walaupun itu banyak salahnya, tapi kabar gembiranya setelah beberapa waktu lalu saya diskusi, oh sekarang Entrepreneur University nggak ngajarin bunga atau riba lagi mas, oh alhamdulillah kan gitu. Nah jadi menurut Pak Purdi ilmu yang saya dapat cukup bagus, modal ini bisa menurut beliau namanya konsepnya BODOL ya, artinya bisnis optimis duit orang lain gitu. Artinya untuk modal ini kita bisa menggunakan uang orang lain solusinya. Lalu kalau untuk upaya ini ya menurut saya bisa berupa skill, kemampuan ya, misalkan dia jago masak, dia seorang koki ya di hotel bintang 5 di luar negeri misalkan. Itu kan skill yang bagus sekali kan gitu. Atau dia punya jaringan, dia misalkan dulu pernah memiliki jaringan multi level marketing ya. Walaupun MLM ya kita tahu diharamkan, dia misalkan berhijrah. Nah, jaringan kan masih ada, bisa kita pakai. Lalu bisa tokoh ini ya bisa berupa artis ya, yang cukup dikenal, punya basis massa ya, punya pengaruh yang kuat. Atau bisa track record ya, bisa tokoh-tokoh yang dia dipercaya gitu ya. Atau juga berupa brand ya, brand yang cukup dikenal. Ini juga ada, saya pernah berkolaborasi dengan sebuah brand gitu ya, brand yang dia juara untuk oleh-oleh nasional. Nah, akhirnya kita kolaborasi ya. Kenapa? Karena brandnya cukup bagus. Nah, solusinya ya, kalau ilmu tadi ya bisa dengan berani optimis tenaga orang lain istilahnya. Atau berani optimis bisnis orang lain atau brand tadi ya. Dan artinya apa? Kita tidak harus untuk mendapatkan profit ini harus kita dua-duanya kita keluarkan semua ya, modal sendiri, upaya sendiri. Justru dengan kita berkolaborasi itu potensi kecepatannya itu lebih tinggi gitu ya. Walaupun nanti harus ada pembagian hasil ya, kita harus rela berbagi, tapi ternyata kecepatan pertumbuhan bisnisnya itu jauh lebih dahsyat gitu ya. Nah, ini memang dibutuhkan kebesaran jiwa ya. Nanti ini saya bahas. Nah, tadi sudah disampaikan Ustadz Fauzan tentang sirkah ya. Ya, prinsipnya bahkan di dalam hadis riwayat Imam Daruqtani bahwa Allah itu pihak ketiga ya bagi dua orang yang melakukan sirkah selama di antara mereka tidak berkhianat. Nah, artinya Allah itu meridhoi, memberkahi bagi orang yang bersirkah ya. Selama ya tidak berkhianat, tapi catatannya ya. Kalau dia berkhianat, Allah akan pergi dari situ. Nah, ini kunci sukses ya, terutama di dalam kita bersirkah ya. Kita harus amanah ya. Nah, sirkah ini solusi permodalan. Tadi sudah saya sampaikan panjang lebar.
bahwa dengan bersirkah kita bisa dapat permodalan yang cukup besar ya. Dan bagi banyak orang juga butuh solusi untuk menyalurkan modalnya kepada masyarakat. Nah, artinya ketika kita bisa mempresentasikan ya kedua titik ini bisa ketemu gitu ya. Dan akhirnya kita bisa membangun bisnis berbasis sirkah. Sirkah ini solusi skill bisnis ya. Nah, ini juga sebenarnya yang bisnis batik tadi saya yang diminta gitu ya. Kebetulan beliau punya tempat yang cukup strategis, cukup besar, dan beliau menjalankan bisnis batiknya, tapi tidak berkembang. Lalu minta kami untuk mengelolanya. Dan alhamdulillah ya bisa berkembang. Cuma akhirnya ada kendala kemarin di daerah pembangunan di dekat daerah Jalan Kaliurang itu pembangunan bawah tanah itu akhirnya agak kesulitan aksesnya ya. Lalu sirkah solusi brand ya. Solusi brand ini ya tadi seperti saya ceritakan bahwa kita bisa berkolaborasi dengan orang yang sudah bagus brandnya ya. Kita bisa masuk ke sana, bisa kita sebagai pemodal atau kita bisa masuk juga kalau kita ada skill bisnis ya kita bisa pemodal dan pengelola. Sirkah solusi pemasaran. Nah, pemasaran ini juga yang pernah saya lakukan ya dengan berkolaborasi dengan public figure ya, dengan public figure tadi gitu. Artinya ketika kita memasarkan kita nggak terlalu sulit-sulit ya, nggak perlu harus cari winning campaign, kita harus mencari cukup kita bergandeng dengan public figure, langsung produk kita langsung bisa booming ya, langsung dikenal dengan cepat. Karena di dalam public figure tadi ada kepercayaan ya, yang kedua juga ada dari followernya yang cukup besar. Nah, yang kelima, nah ini menurut saya yang hikmah yang cukup besar, cukup sangat penting ya. Dulu ketika saya berbisnis belum tahu konsep sirkah, yang ada itu masalah gitu ya. Kenapa? Karena ya kita manusia akalnya terbatas ya. Kita beranggapan, oh konsep begini nih yang paling adil. Ternyata sudah kita otak-atik kok ada aja ada selisih paham gitu ya. Ada permasalahan. Nah, ternyata ketika saya ketemu konsep sirkah, oh ternyata begini konsep keadilan para pihak di dalam berkolaborasi bersirkah, semua pihak itu terlindungi gitu ya. Dan jelas ya ini tidak mungkin salah karena ya Allah yang ngajarin kan gitu. Artinya pasti kalau Allah membuat syariat, pasti itu ada fitrahnya manusia di sana. Yang pertama, kerugian harta ditanggung pemodal. Nah, ini awal-awal saya cukup bingung juga loh. Terus kalau rugi ditanggung pemodal rugi 2 kali dong kan gitu ya. Sudah rugi modal, nambah nombokin lagi gitu ya. Nah, ternyata ya itu pun dengan syarat ya si pengelolanya ya memang benar-benar amanah ya, benar-benar dia sudah berupaya maksimal, sudah dibenahi, sudah berbagai macam usaha, tapi misalkan masih rugi, ya berarti memang bukan kesalahan si pengelola kan gitu. Dan pengelola juga sebenarnya juga rugi ya, rugi apa ya, rugi tenaga, waktu, pikiran, dia sudah mengeluarkan segala macam, dia nggak dapat apa-apa juga ya, artinya upayanya dia sudah maksimal. Nah, di dalam sirkah kerugian harta ditanggung pemodal. Artinya si pengelola juga bisa totalitas ya di dalam mengelola, di dalam bisnisnya mengelola. Jadi dia juga tidak takut-takut gitu ya. Kalau dia sudah dipenuhi dengan kewajiban ini, nanti kalau rugi kamu harus ganti. Saya kira dia akhirnya stres sendiri ya. Dan dia tidak bisa totalitas di dalam pengerjaan. Nah, kalau sudah upaya maksimal masih rugi ya ini berarti memang sudah jalannya begitu ya. Berarti memang ada ya sudah ditetapkan bahwa kita rugi. Dan di dalam bisnis menurut saya pengusaha itu rugi untuk itu hal biasa ya. Kalau mau jadi pengusaha nggak mau rugi jangan jadi pengusaha kan gitu. Karena memang biasa, untung rugi itu biasa ya. Jadi nggak usah harus disesali atau bagaimana. Yang kedua, kerugian tenaga ditanggung pengelola ya. Nah, ini tadi artinya si pengelola itu juga sebenarnya rugi ya. Dia rugi waktu, tenaga, biaya, energi, terus
segala macam dia rugi, dan menurut saya nilainya juga sangat besar kalau dinilai rupiah, mungkin kan begitu ya. Artinya jangan beranggapan yang bernilai itu harta saja kan gitu. Bahkan harta itu ya kalau di dalam perusahaan, bahkan nilai yang sangat besar itu nilai yang nggak berwujud. Itu apa? Misalkan brand ya. Brand itu kan memiliki nilai yang sangat besar ya. Di sebuah perusahaan di Sari Husada ya, itu dia nilai asetnya hanya mungkin saya agak lupa nilai pastinya ya. Tapi nilai brandnya itu jauh lebih besar 2 kali lipat daripada nilai aset berupa harta. Nah, artinya ketika pengelola melakukan rugi tenaga tadi atau nilai-nilai yang tak berwujud, ya itu nilainya juga sangat besar ya. Jadi jangan dianggap bahwa tenaga itu tak bernilai kan gitu ya. Yang ketiga, bagi hasil lebihnya dari modal awal ya. Nah, ini yang banyak juga orang salah paham, dianggap kalau bagi hasil itu dapat keuntungan, profit langsung dibagi. Nah, kan gitu. Padahal itu belum boleh ya. Nah, kalau mau bagi hasil ya harus dihitung dulu total harta sekarang berapa gitu. Misalkan modal 100 juta ya. Terus beli aset segala macam, terus buat biaya pemasaran, total harta termasuk barang-barang misalkan sisa 90 juta ya. Lalu di bulan ketiga dapat profit misalkan 15 juta ya. Berarti kan 90 plus 15, 105 juta. Nah, yang boleh dibagi hasilkannya itu lebihnya dari modal 100 juta. Berarti berapa ya? 5 jutanya yang boleh dibagi hasilkan. Bukan 15 juta profitnya tadi. Nah, gitu loh. Jadi memang bagi hasil itu memang harus lebihnya dari modal. Nah, ini untuk melindungi harta pemilik pemodal itu terjaga ya. Artinya tidak menggurus modal awal gitu ya. Modal awalnya tetap. Jadi misalkan 100 ya 100 ya. Nah, ini bentuk keadilan juga bagi pemodal ya. Artinya solusi bagi pemodal dan pengelola supaya tidak sampai mengambil dari modal untuk bagi hasilnya. Mungkin nanti kita diskusi. Lalu yang berikutnya keluar sirka otomatis bubar sirka ya. Karena ketika ada orang yang ingin udahlah bersirka 3 orang ya. Terus salah satunya saya pengen stop sirka saja deh kan gitu. Nah, otomatis ketika stop sirka itu sirka yang bertiga tadi harus dibubarkan terlebih dahulu ya. Nah, prosedur pembubaran juga sama. Artinya kita nanti harus menghitung seluruh modal ya. Seluruh modal nanti seluruh harta kita hitung baik berupa aset barang, berupa uang ya. Nanti idealnya sih memang harus dijual dulu semua ya, dijual semua terus dikembalikan sesuai modal yang disetor, lalu kalau ada sisa ya lebihnya itu sebagai bagi hasil. Lalu selanjutnya kalau pengen melanjutkan bisnis tadi ya nanti misalkan 2 orang tadi mau lanjut ya buat sirka baru lagi kan begitu. Nah, artinya si orang yang keluar sirka tadi juga akan mendapat haknya ya, mendapat haknya. Yang kelima, perubahan kepemilikan musyarik atas persetujuan semua ya. Misalkan tadi ada yang mau keluar sirka terus dia udah nih ada teman saya mau gantikan dia saja. Nah, ini nggak boleh langsung kalau di dalam PT kan dia bisa punya hak menjual sahamnya kan gitu. Nah, kalau di dalam sirka nggak bisa, harus persetujuan musyarik yang lain atau persiro yang lain gitu ya. Ketika dia mau keluar ya harus ada pembubaran dan berakad ulang lagi. Nah, kecuali tadi para pihak sepakat oke nggak boleh deh pakai kamu ada orang lain yang masuk ya nanti dibuat sirkah baru lagi. Nah, inilah yang membuat bisnisnya menjadi bisnis real ya. Nah, yang kalau di PT pasar modal itu kan ya jual beli saham ini kan yang tanpa ada prosedur ini. Nah, inilah menurut saya yang membuat kerusakan dan jadi spekulasi itu orang akhirnya malah fokus di jual beli saham bukan fokus pada bisnisnya itu sendiri. Lalu yang ketujuh, harta melebur menjadi satu. Nah, ini ya. Jadi ketika harta atau modal tadi dikumpulkan menjadi dalam sirka itu menjadi harta bersama ya, bukan harta masing-masing lagi. Nah, harta itu menjadi satu dan dianggap ya ini milik kepemilikan bersama ya.
Nah, nanti ketika bubar sirka baru dihitung kembali. Nah, nanti sesuai dengan prosedur pembubaran sirka. Oke, tantangan dalam bersirka adalah saya bahas sedikit dari prasirka sampai dengan nanti ya paskanya. Harus para pihak paham konsep sirka. Nah, sebelum bersirka wajib para pihak tadi memahami konsep sirka itu bagaimana. Ya tadi ya, bagi hasilnya bagaimana, kalau rugi bagaimana. Nah, kalau rugi kan kerugian ditanggung pemodal sebesar modal disetor kan gitu. Misalkan dia nyetor 30% modal awal, ya itulah kerugian dia. Kalau ada kerugian dia nanggung 30% misalkan. Nah, ini nanti mungkin lebih jelas Ustadz Fauzan. Nah, artinya para pihak ini harus saling paham ya. Jangan sampai nggak paham dan nanti malah jadi masalah gitu. Jadi masalah karena dia nggak paham konsep sirkah, dan nanti ketika rugi dia bilang, loh rugi kan kamu yang ngelola, kamu yang nanggung ya kan. Jangan sampai seperti itu ya. Kalau memang dia nggak memahami konsep sirkah dan nggak mau menanggung kerugian, ya nggak usah bersirkah kan gitu. Lebih baik dibatalkan atau nggak usah dilanjutkan. Ya sesimpel itu sih. Kalau kami juga begitu ya. Kalau ada orang yang belum paham konsep sirkah, ya kita jelaskan. Tapi kalau dia nggak mau, ya udah nggak usah dilanjutkan kan gitu. Karena tadi hadisnya jelas, kalau kita bersirkah kan ada keberkahan di sana ya. Sirkah yang benar tapi ya. Karena kalau bukan sirkah yang benar, artinya itu terjadi pengkhianatan kan, Allah nggak akan di sana. Lalu yang kedua, akad perjanjian yang detail ya. Kebetulan saya advokat, seorang pengacara, jadi saya kalau buat perjanjian sedetail mungkin gitu ya. Detail, jelas, dan akhirnya jangan sampai orang salah paham kan begitu. Ketika lebih detail itu lebih bagus. Nah, makanya diperjelas di dalam perjanjian itu. Nah, kadang orang baru ada masalah, baru bingung, ini solusinya gimana? Di perjanjian nggak ada. Nah, artinya lebih baik kita sejak awal kita fokus untuk membuat perjanjian yang detail. Lalu yang ketiga, kesiapan diri dan kesiapan bisnis. Ya, mungkin nanti saya share ya tentang kesiapan diri, kesiapan bisnis. Supaya ketika membangun bisnis, pengelola ini juga siap gitu ya. Jangan sampai kita pengelolanya yang nggak siap, baik diri maupun bisnisnya. Ya akhirnya bukan karena dia tidak amanah, tapi karena kecakapan atau kemampuan berbisnisnya itu tidak ada. Ya bisa jadi sebab inilah kerugian yang terjadi kan gitu. Karena dia memang nggak pandai di dalam mengelola bisnis. Lalu selama sirkah ya, tantangannya harus saling memahami. Nah ini ya, kadang kalau kita jalanin bisnis sendiri ya suka-suka kita ya, ngambil keputusan mau apa saja ya suka-suka aja. Tapi kalau kita berkolaborasi, bersirkah, ini harus saling memahami. Dan perlu catatan juga bahwa pemodal itu tidak boleh ikut campur urusan bisnis atau ikut campur di dalam mengelola. Nah ini ya, batasannya harus dipahami itu. Karena kalau dia ikut campur, ya dia memberi saran boleh ya. Misalkan, Mas baiknya begini-begini. Nah, ya tapi keputusan akhir ya tetap pengelola. Kalau pengelola tidak menyetujui, ya ngapain nggak boleh dipaksa gitu ya. Jangan nanti, saya kan yang ngasih modal, kamu harus ikut aturan saya, nggak bisa begitu ya. Nah ini kadang juga karena nggak paham sirkah ya begitu, itu sering terjadi juga ya. Lalu kedua, pemodal tidak boleh ikut campur pengelolaan bisnis yang dijalankan. Nah ini ya yang tadi sudah dijelaskan. Yang ketiga, menjaga amanah ya. Nah ini yang sering terjadi itu kadang memang orangnya sih amanah gitu ya, tapi dia secara tidak sadar menjadi tidak amanah ya karena kecakapannya kurang gitu ya. Misalkan laporan keuangan dia nggak disiplin mencatat ya. Akhirnya banyak yang nggak tercatat ya, ujung-ujungnya jadi nggak amanah lagi gitu. Jadi sebenarnya secara pribadi dia itu jujur gitu ya, cuma karena ketidakcakapan mengelola bisnis ya akhirnya tidak menjaga amanah tadi. Kalau pasca sirkah, nah ketika sirkah berakhir ya namanya bisnis ya tadi harus siap untung dan siap rugi ya. Kalau siap untung terus itu namanya deposito riba ya, jadi nggak ada tuh dalam sirkah harus untung terus itu. Dan tadi saya di sepanjang sirkah-sirkah yang saya jalani tadi ya juga beberapa ada yang rugi kan gitu ya. Biasa saja dalam bisnis. Toh juga pernah untung kok kan gitu, pernah dapat bagi hasil gitu. Lalu
persengketaan sirkah ya. Persengketaan sirkah juga sekarang ternyata untuk ekonomi Islam itu bila ada sengketa bisa diselesaikan di pengadilan agama. Ternyata pengadilan agama bisa memenuhi ya di dalam akad bisnis syariah kita. Jadi artinya nggak masuk ke dalam pengadilan negeri ya, kita bisa di pengadilan agama. Otomatis kalau pengadilan agama kan kita bisa membawa dalil-dalil agama juga ketika terjadi perselisihan. Oke, tips sukses sirkah ya ini ya, sebaiknya kalau memilih partner bisnis paling tidak pemahaman akidahnya kuat ya. Ini lebih bagus begitu ya idealnya. Karena dia paham bisnis itu bukan untung rugi tapi surga neraka. Jadi akhirnya di dalam mengelola bisnis sirkah, keputusan-keputusannya berbasis syariat Islam ya. Karena banyak sekali nanti ketika menjalankan bisnis itu akan banyak benturan-benturan ya. Ini pasti terjadi itu, benturan-benturan keharaman ya. Misalkan di dalam marketing, pemasaran ya. Ini kalau orang yang mengelola nggak paham ilmu syariat bisnis, nah ini bahaya. Apalagi dia akidahnya dia nggak harus saklek-saklek misalkan begitu. Berarti kan akidahnya sudah rusak gitu ya. Makanya kita harus hati-hati di dalam mencari pengelola khususnya ya kalau ini. Dan juga ya pemodal juga begitu supaya jangan dia pengen untung saja. Lalu yang kedua sudah tahu karakter atau track record-nya. Ya paling tidak orang itu kita kenal ya atau kita tahu track record-nya bagus gitu ya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga kesamaan visi ya. Visinya membangun bisnis itu apa ya. Ini juga harus dibahas juga di depan ya. Kalau nggak sevisi ya, misalkan dia nggak sevisi menjalankan bisnis sesuai syariat, ya ini agak sulit juga. Yang keempat, keterbukaan ya. Artinya pengelola itu harus terbuka ya, harus terbuka mereportkan, melaporkan setiap terhadap kinerja usaha yang dijalankan. Jadi di dalam grup sirkah gitu bisa rutin direportkan di sana. Nah, sedikit ini saya sounding di buku kedua saya ini ada di situ. Jadi untuk strategi mendapat permodalan itu yang tadi saya sampaikan, kesiapan bisnis dan kesiapan diri ya. Kalau siap bisnis itu paling enggak bisnis yang mau dijalanin itu pasarnya tidak jenuh ya. Jadi masih menguntungkan, keuangannya positif atau terbukti menguntungkan kalau bisnisnya sudah jalan ya. Bisnisnya juga memiliki keunikan ya, ciri khas usaha. Karena ini yang membuat kita berbeda, membuat kita menjadi superior ya. Kalau kita tidak punya keunikan atau ciri khas, akhirnya ya kita tidak ada bedanya dari bisnis-bisnis lain. Jadi pastikan kita memiliki keunikan yang tidak dimiliki. Lalu brand ya, terus original, jangan sampai brandnya niru-niru juga atau logonya mirip dengan brand-brand yang sudah terkenal ya. Dan DNA-nya harus jelas ya. DNA-nya kita mau main di apa? Misalkan bisnis rumah makan, misalkan teman kami di Jogja, Mas Yoyo Warung SS. Ya sesuai namanya spesial sambal ya. Dia DNA-nya ya sambal gitu loh. Kalau mau makan pedas sambal macam-macam ya di sini. Tapi kalau nggak suka pedas ya nggak di sini kan gitu. DNA-nya pedas. Ada juga yang DNA-nya apa? Misalkan kalau di laundry misalkan kecepatan ya, ini yang kita lakukan di Simrefresh ya, DNA kita kecepatan. Kalau mau nyuci cepat 4 jam jadi, garansi jadi, terus ya di sini nyucinya, tapi harga agak mahal. Tapi kalau mau nyuci di yang rapi, licin, terus bersih sekali, nah itu di Simpliprem satunya kan gitu. Tapi dia nggak bisa kecepatan. Lalu yang berikutnya harus punya karakter ya, ini kurang lebih sama. Awareness, terkenal, lebih bagus lagi kalau brand kita sudah dikenal ya. Artinya kita harus membangun konsep marketing, branding, selling itu supaya dikenal. Hak kekayaan intelektual terdaftar, nah ini juga penting. Kenapa? Karena jangan sampai diklaim orang lain dan akhirnya kita, brand yang kita bangun ini
kita harus ganti nama malah ya. Kita yang membangun dari awal akhirnya diklaim orang, malah kita yang harus ganti nama. Nah, ini banyak ada juga yang terjadi akhirnya ya rugi waktu dia sudah bangun brand malah diklaim orang lain. Lalu syariat dan sunatullah ya, sesuai syariat jelas yang tadi great team, great system, great strategi. Ya, ini harus dikuasai ya. Timnya harus hebat, membangun tim yang hebat tuh bagaimana, ada caranya juga, sistemnya juga harus rapi, SOP-nya bagus ya, terstandarisasi supaya terjaga ya. Ketika kita buka cabang, sistemnya ada, strategi ya, salah satunya kalau permodalan ya, bersirka, strategi pemasaran ya, misalkan internet marketing, Facebook Ads, Google AdWords gitu ya. Ya ini salah satu cara-cara strategi. Nah, kalau kesiapan diri ya ini ya, yang pertama harus menjadi pribadi yang al-amin, terpercaya. Ini sebenarnya meniru pribadi Rasulullah yang beliau itu ketika berbisnis sangat terpercaya. Akhirnya banyak orang yang datang ingin bekerja sama. Nah, dan ya ini juga yang saya rasakan ya ketika kita menjaga amanah dengan baik, alamin ya banyak orang yang malah datangin kita gitu loh. Saya punya modal, saya punya begini, punya begini. Nah, ini artinya kalau bilang mencari modal sulit itu ya berarti ada yang salah. Sebenarnya apa harus ada yang diperbaiki ya gitu ya. Pertama pribadi takwa ya, tujuannya yang hak, core value. Nah, ini core value ini juga kita jalankan di Simply Group, ini contoh saja. Ini sebenarnya niru pribadi Rasulullah juga ya, fatona, amanah, sidik, dan tablik. Nah, untuk membangun ini, ya ini kita terapkan sebagai value di perusahaan ya, di karyawan ya. Karyawan terus kita tanamkan konsep 4 ini ya. Nah, ini cara untuk membangun al-amin. Lalu yang kedua, kuasai seluk-beluk bisnis ya. Investasi ilmu. Nah, ini mungkin Ustadz Fauzan juga tahu saya beli modul Ustadz Fauzan itu karena saya mau belajar gitu loh. Kalau enggak ngapain sih saya keluar uang berjuta-juta untuk beli itu kan itu. Karena saya tahu gitu loh untuk kita sukses bisnis ya harus memiliki ilmu kan gitu. Mungkin teman-teman kadang ngapain sih bayar mahal-mahal, ngapain sih itu sebenarnya mental yang enggak bagus ya. Jadi kalau mau sukses ya harus investasi ilmu gitu loh. Investasi ilmu inilah yang akan membawa kita kesuksesan ya. Apalagi ilmunya terkait ilmu dunia akhirat ya. Ilmu sirkah ini kan saya bilang ilmu dunia akhirat secara teknis bisnis strategi bagus, secara akhirat juga penting supaya keberkahan. Harta kita jadi berkah. Nah, jadi harus mau belajar ya. Kalau nggak mau belajar ya begitu-begitu saja ya. Jadi kalau saya menganalogikannya ibarat air di dalam gelas, ya kalau kita nggak mau belajar ya gelasnya nggak besar-besar, itu nggak bisa pindah jadi teko, nggak bisa pindah jadi ember ya, karena kapasitasnya hanya sebesar gelas itu ya. Lalu yang kedua, membuat prospektus penawaran kerjasama. Nah tadi ya, ketika kita mau berkolaborasi ya kita buatlah proposal gitu ya. Proposal prospektus itu ya proposal, ada isinya ada penjelasan bisnisnya, penjelasan angka-angkanya ya. Karena orang kan juga jangan cuma ngobrol aja, cuma mau bisnis nggak? Ayo kita bisnis. Ya tapi harus profesional dijelasin biar dia mempelajari, terus nanti diskusi kan begitu. Lalu yang ketiga, keyakinan diri ya. Kesiapan diri itu ternyata butuh keyakinan diri juga ya. Karena di dalam sebuah hadis, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Nah, artinya kita harus memiliki keyakinan atau semangat motivasi yang besar ya. Kita yakin karena kalau kita takut, kita khawatir, kita nggak yakin untuk berhasil, energinya juga berbeda ya. Energinya itu energi pesimis akhirnya ya. Dan kita sulit untuk maju. Nah, penawaran bisnis prospektus kemana? Ini pengalaman saya ya. Bisa ke orang dekat ya. Kalau belum bisa ke orang lain ya orang dekat dulu, keluarga, sahabat, atau orang yang dikenal ya. Orang yang dikenal ini bisa temannya teman atau relasi gitu ya. Referensi teman ya. Atau orang umum, bisa penawaran kemitraan. Ya, kita tawarkan kerjasama bisnis ya. Atau kita iklankan, misalkan ya kalau butuh diiklankan ya iklankan ya. Karena kan kita nggak bisa menjangkau lebih luas lagi
kalau hanya sebatas orang yang dikenal ya, mesti sangat terbatas. Bisa kita tawarkan. Atau gabung komunitas organisasi bisnis ya. Kebetulan kami di Jogja ada namanya Pengusaha Rindu Syariah ya. Ya kita bisa gabung komunitas yang sefrekuensi terutama ya, bukan komunitas yang isinya cuma ngomongin duit aja ya, tapi ngomongin lebih bagus lagi komunitas yang ngomongin agama kan gitu kan. Karena kan tujuan utama kita mencari orang yang paham agama dulu, yang akidahnya kuat dulu, baru bahas yang lain-lain. Atau kalau mau ya sharing-sharing bisnis bisa email ke sini, ke saya ya. Oke, mungkin saya kira ini bukunya tadi yang tadi saya bahas detailnya ada di situ di edubuku.com. Saya kira itu dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, silakan Mas. Ya, baik. Sangat menginspirasi sekali dan mencerahkan kita semua tadi berkaitan dengan Sirka. Kemudian tadi juga perjalanan bisnis dari beliau juga tadi sudah disampaikan. Kemudian tadi terakhir ya ada tips sukses juga dari beliau tadi untuk kita semua. Baik, kita masuk ke sesi selanjutnya saja, yaitu sharing. Bagi para peserta, dipersilakan jika ingin bertanya, bisa raise hand ya, atau langsung chat di Zoom saja. Dan ini sudah ada masuk pertanyaan ya, saya bacakan terlebih dahulu. Pertama, pertanyaan dari saudara M. Alip Razi ya. Ada 3 pertanyaan nih. Pertanyaan pertama, untuk membubarkan syirkah, apakah sah sebatas pengakuan sesama musyarik saja? Pertanyaan kedua ini untuk Mas Agung, bersyirkah dengan para artis, bagaimana cara Mas Agung memahamkan mereka ilmu bisnis Islam atau syirkahnya? Kemudian yang ketiga, apa saja permasalahan yang terjadi berdasarkan pengalaman Mas Agung, serta hikmah yang didapat, dan bagaimana cara Mas Agung melaksanakannya, dan apakah Mas Agung menghadirkan konsultan bisnis Islam di dalam bersyirkah tersebut? Baik, untuk pertanyaan pertama barangkali dari Ustadz Faujan terlebih dahulu. Baik, syukran. Pertanyaan tadi, apakah syirkah sah sebatas pengakuan sesama musyarik saja? Baik, silakan Ustadz. Ya, pembubaran syirkah itu bisa terjadi karena beberapa sebab ya. Di antaranya adalah pengunduran salah satu pihak. Kalau dia keluar maka otomatis tanpa persetujuan dari yang lain, tidak harus dengan persetujuan yang lain, maka dia boleh keluar dan syirkah dibubarkan. Hanya kondisinya adalah ketika dia menarik diri dari syirkah itu pada kondisi yang tidak membahayakan, tidak membuat bahaya terhadap mereka yang bersyirkah yang lain. Misalnya dalam kondisi mereka sedang memproduksi sesuatu yang sudah dipesan oleh orang lain, ditarik modalnya. Ini kan berarti membuat doror. Padahal dalam hadis dikatakan la dorora wa la diror. Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh dibahayakan. Jadi kondisinya seperti itu. Jadi kalau pembubaran syirkah itu tidak harus disepakati oleh yang lain. Ketika ada yang mengundurkan diri, maka otomatis syirkah bubar. Ya, hitung asetnya, kemudian dibagikan. Hanya kondisi tadi harus diperhatikan. Kalau sedang dalam kondisi yang memang memenuhi tuntutan orang lain, maka tuntutan itu dipenuhi dulu, baru kemudian dibubarkan. Begitu, Mas Fadil. Oke, baik, Ustaz. Kepada penanya untuk pertanyaan pertama ini, apakah sudah jelas? Oke, mudah-mudahan sudah jelas ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua dan ketiga, ini kepada Pak Agung, dipersilakan. Oke, ya memang di awal-awal mereka kurang paham ya tentang itu. Nah, cuma tadi bisa dilihat artis-artis yang saya ajak syirkah kan rata-rata yang memiliki giroh Islam yang cukup tinggi ya. Bisa kita lihat mereka membuat komunitas artis hijrah ya. Dan akhirnya ketika saya jelaskan itu ya bisa dipahami gitu ya. Ketika saya nyampaikan ada dalilnya, ada standar syariat begini, kata Ustadz fikih-fikih muamalah begini ya. Dan mengenai syirkah ini
berdasarkan pengalaman saya nanya di banyak ustadz yang pakar fikih muamalah ya sama ya, pembahasannya seperti itu. Artinya tidak ada perbedaan tentang konsep sirkah ya. Artinya lebih mudah lah ketika mereka memiliki semangat keislaman. Nah, walaupun mungkin mereka kurang paham tentang itu ya, ketika kita jelaskan ya mereka ngikut aja, akhirnya begitu. Nah, artinya ini juga catatan ya, kita pilih-pilih juga ya. Karena ada juga artis yang sulit untuk diajak begitu ya nggak kita pilih gitu ya. Kita kan banyak juga list-listnya yang mana siapa nih yang kira-kira bisa. Ya kalau nggak cocok ya sudah, berarti kan bukan jalannya. Ya, begitu aja, sesimpel itu sih gitu. Lalu yang ketiga, apa saja permasalahan yang terjadi? Oke, ya permasalahan tadi ya, seperti udah saya sedikit sounding di materi tadi ya, permasalahan-permasalahannya ya kurang lebih ya itu-itu saja sih. Kadang kalau itu bisa diatasi ketika kita penjelasan di depan clear. Nah, makanya pentingnya kita sendiri kalau mau menawarkan kerjasama bisnis, pemahaman tentang sirkah itu kita harus paham dulu ya kita. Nah, ketika kita paham, dicantumkan di dalam akad, ya insya Allah nanti perselisihan itu tidak ada ya. Paling kalau perselisihannya ada ya perselisihan ego saja sih kalau saya merasakan ya, atau bakok gitu ya. Kadang kan setiap orang punya rasa ingin mempertahankan dirinya itu kuat gitu ya. Misalkan dia punya kemauan apa, ya selama itu bisa dipenuhi ya menurut saya, walaupun dia hanya pemodal ya dipenuhi saja kan gitu. Nggak usah kita juga malah ikut-ikutan keras juga. Menurut saya nggak produktif gitu ya. Jadi selama itu bisa dipenuhi. Tapi kalau memang itu cukup esensial, cukup sangat pengaruhnya besar di dalam strategi bisnis, apalagi dalam sesuai syariat, ya kita sampaikan saja baik-baikan begitu. Nah, artinya ya tadi saya sampaikan harus ada kebesaran jiwa ya. Kalau kita mau bersirkah itu harus punya kebesaran jiwa, baik kita selaku yang menjalaninya maupun partner kita tadi ya, harus disampaikan di depan. Nah, makanya ini juga bisa disolusikan ketika kita menemukan orang yang sudah tahu karakter pemahamannya. Nah, ini lebih enak lagi. Makanya tadi saya bilang jangan buru-buru juga, harus dicek lagi beliau itu bagaimana kan gitu. Lalu kalau saya nggak pakai konsultan bisnis Islam sih, tapi saya belajar langsung ke para ustadz, termasuk Ustadz Fauzan ini saya belajar, karena ya memang kebetulan saat itu nggak ada gitu loh. Mungkin kalau sekarang mulai bermunculan ya tentang yang kalau mendampingi ya, kalau ada ya lebih bagus lagi. Kalau dulu saya belajar langsung ke ustadz fikih muamalah, terus kalau ilmu bisnis ada coach bisnis, saya ada coach bisnisnya, karena memang ada saat itu sudah banyak yang memberikan penawaran coach bisnis yang mengajarkan berbisnis. Nah, tapi saat itu belum ada konsultan bisnis Islamia. Kalau sekarang ada, bisa itu. Menurut saya itu malah lebih enak lagi. Kita dipandu, terus kita menurut saya lebih nggak berat kan. Kalau kita belajar sendiri kan, wah itu ekstra double kerja itu. Karena energinya harus belajar, ya kalau ada yang ngajarin kan enak. Menurut saya itu, Mas. Baik, terima kasih kepada para pemateri. Mudah-mudahan tadi bisa menjawab ya ada pertanyaan. Kemudian ada pertanyaan lagi yang masuk. Pertanyaannya dari Depri Medan ya. Bertanya Ustadz, apa bisnis yang bagus untuk pemula pada masa pandemi seperti sekarang ini? Mungkin pada Pak Agung dipersilakan. Ya, kalau masa pandemi ini sepanjang yang saya tahu ya memang bisnis-bisnis yang dari teman-teman ya yang masih bagus, masih tumbuh itu bisnis di bidang suplemen kesehatan atau herbal gitu ya. Pokoknya yang untuk menambah daya tahan tubuh gitu ya. Mulai dari madu, lalu ada herbal-herbal macam-macam lah itu ya. Itu mungkin bisa jadi alternatif mungkin ya. Nah, karena kalau dari yang lain seperti kuliner atau bahkan saya ya laundry itu ya ada penurunan lah, tapi ya masih survive
tapi ada penurunan. Nah, kalau intinya begini, paling nggak bisnis yang modalnya nggak terlalu besar ya, dan bisa online, ya, gitu. Karena kan keterbatasan orang juga untuk ketemu langsung, ya carilah bisnis-bisnis yang bisa online dan di bidang-bidang tadi ya. Mungkin itu sih kalau saya. Baik, terima kasih Pak Agung. Dari Ustadz Fauzian mungkin ada tambahan untuk opsi-opsi nih yang bisa dipilih khususnya bagi pemula tadi. Ya, masa pandemi ini kan banyak keterbatasan, ya. Banyak keterbatasan dan orang sekarang lagi konsen kepada kesehatan dan juga pendidikan sebenarnya ya. Jadi kalau yang bisa dilakukan untuk pemula ya tentu saja dia harus konsen dulu ke apa yang dia kuasai, ya, apa yang bisa dia kuasai atau dia cepat belajar di bidang tertentu ya dalam bisnis itu. Nah, jadi kalau jenisnya ya bisa tentang yang berhubungan dengan kesehatan ataupun terkait dengan pendidikan. Selain itu, selain juga harus menjadi pemilik bisnis sebenarnya, dia juga bisa kemudian bekerja sama dengan orang yang sudah menjalankan bisnis. Ya. Jadi tidak harus membuka usaha sendiri untuk awalan di dalam pandemi ini, dia bisa kerjasama dengan orang yang sudah memiliki brand bisnis gitu. Entah menjadi pemasarnya dulu gitu ya. Yang penting dia bisa kemudian memperoleh penghasilan sehingga kalau dia ingin punya bisnis sendiri, ya, dia sudah punya pengalaman bagaimana mengelola pemasaran. Karena kalau kita kerjasama dengan misalnya menjadi pemasar, itu kan akan mendapat cara-cara, teknik-teknik dan seterusnya dari mereka. Nah, itu kan kita bisa jadikan sebagai ilmu ya untuk kemudian dipakai menjalankan bisnis kita nantinya. Saya pikir seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Ustadz. Kita lanjut lagi. Masih ada pertanyaan dari Eko Didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi pengelola dengan pekerja, nah seperti apa relasinya? Kemudian apakah pengelola itu mendapatkan gaji bulanan atau seperti apa? Untuk menjawab ini, saya persilakan kepada Pak Agung. Iya, pengelola dengan pekerja ya. Kalau dengan pekerja ya berarti kalau pekerja digaji ya, ijarah ya. Nanti mungkin Ustadz Fauzan yang mendalam. Tapi kalau pengelola di dalam sirka dia nggak boleh dapat gaji kalau pengelolanya ya. Pengelola antara pengelola dengan pemodal kita membuat sirka. Pengelola nggak boleh dapat gaji, tapi bolehnya dapat bagi hasil. Nah, ya ini kadang tantangannya ketika bulan pertama, kedua, ketiga, kadang kan masih belum dapat keuntungan ya. Akhirnya ya dia belum dapat penerimaan dulu di situ gitu ya. Kadang ya solusinya ada beberapa sih ya. Kadang solusinya ya dipinjamin dulu. Artinya dia hutang ke perusahaan. Itu bisa yang pertama solusi itu gitu ya. Atau mungkin yang kedua ya dia ada semacam tunjangan gitu ya, bukan tunjangan ya. Misalkan biaya operasional gitu ya. Misalkan biaya operasional bensin atau itu kan diperbolehkan selama itu masih berhubungan dengan pekerjaan gitu ya. Artinya dia untuk wirawiri keliling atau apa dia dapat biaya operasional itu. Ya, mungkin nanti Ustadz Fauzan ini yang lebih mendalam. Monggo Tat. Baik, ya syirkah itu memang meniscayakan bagi hasil, namanya juga syirkah. Kalau upah itu berarti ijarah. Nah, oleh karena itu dalam syirkah pengelola atau yang disebut dengan kalau dalam mudharabah disebutnya mudharib, dia mengelola modal orang. Kalau kemudian dalam syirkah inan berarti sama-sama memodali, sama-sama bekerja. Sebutan mereka sama-sama disebut musyarik biasanya, orang-orang yang bersirkah. Nah, orang yang bersirkah ini memang tidak boleh ada gaji untuk mereka ya. Kenapa? Karena akad yang berbeda tadi. Membangun syirkah itu dengan akad syirkah, membangun kerjasama perseroan dalam Islam, sehingga iwatnya, kompensasi dari syirkah itu adalah bagi hasil berdasarkan profit. Ya. Sedangkan kalau pekerja, ini orang yang kita upah untuk mengerjakan sesuatu. Nah, relasinya dengan pengelola apa? Pengelola boleh mengangkat pekerja
ya, boleh mengangkat pekerja untuk membantu pekerjaannya, dan itu kemudian disebut dengan pekerja syarikah atau pekerja syirkah, pekerja perseroan, bukan pekerja dari saya gitu ya sebagai pengelola, tapi pekerja usaha itu sendiri. Jadi itu pekerja perusahaan atau pegawai perusahaan. Nah, jadi beda akadnya ya. Kalau akad pegawai, pekerja itu menggunakan akad ijarah, sedangkan pengelola itu menggunakan akad syirkah. Sehingga memang tidak ada gaji di sana, tidak ada upah. Yang ada adalah bagi hasil. Baik, begitu Mas Fadil. Ya, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab. Kemudian ini sudah ada yang raise hand ya kepada atas nama Gray Adni. Ini silahkan untuk unmute saja. Silahkan untuk bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diberi kesempatan dapat materi yang sebagus ini. Sudah lama nih nunggu materi-materi yang kayak gini. Jadi saya ada tiga pertanyaan nih Ustadz. Untuk Ustadz Fauzan dan Mas Agung mungkin bisa kasih masukan. Saya kan kebetulan bergerak dalam bidang percetakan nih. Nah, jadi selama ini udah berjalan tanpa syirkah. Pengennya sih syirkah, tapi belum tahu ilmunya. Dan hari ini kebetulan saya tuh ketinggalan materi sedikit dari awal, jadi belum lengkap jelas, belum tahu kayak manajemen syirkah itu kayak apa. Nah, pertanyaan pertama itu mungkin apakah modal itu hanya sekali untuk selamanya? Terus yang kedua, bagaimana cara menentukan persentasi pembagian hasil? Apakah harus 50% atau bisa kita tergantung tergantung kedua belah pihak 70-30 atau bagaimana? Terus yang ketiga, pembagian hasil itu apakah setelah semua pengeluaran? Contohnya gini, saya kan percetakan, terus ada pemodal, umpamanya modalnya 100 juta. 100 juta itu kan saya sudah berjalan bukan dari modal awal gitu kan Ustadz. Tapi kebetulan sekarang belum punya karyawan. Nah, berarti 100 juta itu nanti saya keluarkan untuk gaji karyawan, terus beli mesin yang belum lengkap atau gimana. Terus nanti hasilnya yang dibagi hasil itu setelah seluruh pengeluaran gitu kan ya Ustadz? Atau apakah salah? Mohon bimbingannya. Syukran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung aja silakan. Ke siapa Mas? Ke saya atau Ustadz Fauzan? Baik, mungkin ke mungkin ke Pak Agung dulu. Tadi terkait bagi hasil dengan modal kali saja. Ya, apakah modal, apakah sekarang, dan pembagian keuntungan seperti apa? Ya, kalau nanti mungkin bisa ditambah Ustadz Fauzan ya. Intinya kalau di dalam bersirkah itu kan ada namanya bagi hasil, ada namanya bagi rugi gitu ya. Jadi kalau bagi hasil itu bisa ditentukan kesepakatan bagi hasilnya senilai berapa, itu bebas ya, bisa 80-20, 30-70 atau 50-50, 50-50 itu bebas disepakati ya. Itu tergantung dari sebenarnya dari bargaining kita, dari potensi bisnis kita juga ya gitu. Ya kalau perannya kita cukup besar di sana, misalkan kita punya faktor kunci gitu ya, atau brand kita yang sudah sangat dikenal, ya kita bisa lebih besar. Kenapa? Karena ya kita sudah membangun itu sejak lama ya. Pemodal yang masuk dia ngikutin aja mau kita kan gitu. Kalau yang saya alami sih, kalau kita lebih punya pengalaman lebih besar ya kita lebih besar ininya dapatnya, bisa 60 atau bisa 70%. Itu kalau pengalaman saya. Nah, lalu kalau terkait bagi rugi, nah kalau bagi rugi ini sesuai dengan persentase modal disetor ya. Misalkan modalnya 100 juta ya. Terus ini misalkan dua-duanya ngasih modal ya, misalkan dua-duanya ngasih modal.
di dalam sirkah. Ada 2 orang bersirkah, dua-duanya ngasih modal. Terus yang satu ngasih modal 70 juta ya. Terus yang satunya lagi ngasih modal si B 30 juta. Nah, berarti bagi ruginya ketika nanti ada kerugian, ketika usaha mengalami kerugian ya, nanti bagi ruginya ya si A tadi 70%, si B tadi 30%, sesuai modal disetor kan gitu ya. Nah, tapi kalau bagi hasilnya itu bisa disepakati. Ya, kalau bagi ruginya itu harus sesuai jumlah modal disetor. Lalu kalau terkait bagi hasilnya, nah bagi hasil tadi sebenarnya sudah saya jelaskan juga di materi tadi, bahwa bagi hasil itu nggak boleh langsung dari profit, misalkan kita profit di bulan pertama kita dapat 15 juta, langsung kita bagi hasilkan 15 juta, itu belum boleh ya. Bagi hasil itu adalah lebihnya dari total harta, lebihnya dari modal awal. Nah, misalkan tadi kalau saya contohkan lagi, tadi ada bisnis kita modal 100 juta. Lalu kita beli aset, misalkan apa tadi, mesin-mesin, fotokopi, segala macam misalkan ya. Terus kita promosi, segala macam marketing. Berjalan waktu, terus kita total harta kita, harta kita tinggal 90 juta gitu ya. Terus kita dapat pas berjalan, kita dapat profit 15 juta kan itu. Berarti yang dibagi bukan 15 juta tadi bagi hasilnya, tapi lebihnya dari modal awal ya. Berarti kan 90 tambah 15 dulu. Berarti total harta berapa? 105. Nah, 105 kurangin 100 juta modal awal. Berarti yang boleh dibagi hasilkan 5 jutanya tadi gitu loh. Jadi memang agak detail ya. Jadi harus update nilai harta juga itu harus dilakukan. Kalau di dalam sirkah itu terus setiap bulan, misalkan kita ngitung bagi hasilnya bulanan ya, nanti update penyusutan aset berapa ya dikurangi nanti ya, berarti nilai hartanya berkurang. Nah, terus baru lebihnya dibagikan jadi bagi hasil. Mungkin itu Mas, kalau Ustaz Fauzan menambahi. Baik, terima kasih Pak Agung. Dari Ustaz Fauzan mungkin ada tambahan nih untuk melengkapi. Baik. Jadi pertanyaan Ibu siapa tadi ya? Bu Adni ya? Bu Adni. Bu Adni. Ya, Bu Adni. Nah, sebenarnya pertanyaan ini mengharuskan detailisasi sebenarnya ya. Nah, detailisasi penjelasannya. Karena waktu kita sangat terbatas dalam hal ini, maka yang kita jawab mungkin hanya singkat-singkat begitu ya. Apakah modal itu satu kali? Ya. Apakah modal itu hanya satu kali? Maka ya, ketika akad dibuat, modal itu itulah yang digunakan. Ketika ingin menambah modal, maka akad diperbaharui. Pembaharuan akad ini mengharuskan akad ulang. Jadi ketika bersirkah memang modal itulah yang diamanahkan. Ya, ketika ingin menambah maka harus ada akad baru terhadap modal. Itu jawaban singkat ya. Kemudian yang kedua, bagaimana menentukan bagi hasil? Tadi sudah dijelaskan juga oleh Mas Agung ya. Ar-ribahu, keuntungan. Nah, maka hadis riwayat Abdur Razak ini dari Imam Ali, berdasarkan perkataan Imam Ali, ar-ribahu ala mastolah alai. Bahwa keuntungan itu sesuai porsinya, porsi bagi hasilnya itu adalah sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Ya, jadi yang disepakati saja. Walaupun modalnya 50-50, kalau kesepakatan pembagiannya 70-30 itu tidak jadi masalah karena memang berdasarkan kesepakatan. Sedangkan al-wadi'atu kerugian itu adalah berdasarkan mal. Al-wadi'atu alal mal. Ya, kerugian itu berdasarkan porsi modal. Nah, jadi kalau modalnya 30%, ada kerugian dia tanggung 30%-nya. Ya, kalau dia 70%, dia tanggung 70%-nya. Itu terkait dengan bagi hasil. Kemudian bagaimana manajemen sirkah? Manajemen sirkah itu kalau dia sirkah mudharabah itu total di tangan pengelola. Nggak boleh campur tangan yang namanya pemodal. Ya, pemodal itu boleh mensyaratkan saat akad pertama saja. Dia boleh mensyaratkan nggak boleh jualan ini, nggak boleh lewat sini, itu boleh dia. Nggak boleh dibawa lewat laut, lewat pesawat misalnya. Harus lewat darat, itu boleh ditetapkan oleh pemodal saat akad. Gitu. Dan itulah kesepakatannya. Kalau itu dilanggar dan terjadi kerugian, maka kerugiannya wajib diganti oleh pengelola.
Nah, jadi sebenarnya dalam kepengelolaan itu full di tangan pengelola tadi, manajemen. Nah, saya pikir untuk menjelaskan ini memang perlu detail ya, ya, sehingga memang kita harus belajar tentang syirkah ini. Tidak boleh kemudian pengusaha yang sudah menjalankan itu tidak paham tentang syirkah. Yang kedua tadi benar kata Mas Agung, update terhadap harta itu penting sekali dalam syirkah. Oleh karena itu pembuatan laporan keuangan syirkah itu hukumnya fardu. Ya. Kenapa? Ya karena dia tidak akan bisa membagi hasilkan dengan benar kalau tidak ada catatan keuangan yang benar. Ya. Kewajiban itu tidak terlaksana karena ada kewajiban, karena ada sesuatu yang membuat kewajiban itu tegak, maka tidak bisa ditolerir kecuali mengadakan sesuatu itu. Nah, laporan keuangan itu menjadi wajib karena bagi hasil itu wajib, ya, untuk sesuai dengan profit. Nah, ketika kita tidak bisa mendeteksi mana profitnya, kita nggak bisa bagi hasil. Ya. Jadi memahami laporan keuangan itu menjadi sangat penting bagi orang-orang yang bersyirkah. Mungkin jawaban singkat saya, Mas Fadil ya. Nanti detailnya ya bisa nanti dikontak gitu ya. Bisa diteruskan di luar acara mungkin. Jadi berarti ini kan berarti kan kalau kayak di bidang saya ini kan beberapa mesin udah saya punya. Berarti kalau ada saya bersikap dengan seseorang, berarti seberapa besar modalnya dia, terus bagaimana besar juga pemakaian modalnya dia kan, itu yang dibagikan kan ya, setelah dikurangi itu. Maksudnya harta saya yang saat ini itu kan nggak masuk dalam syirkah gitu kan ya Ustadz? Kalau usaha yang dijalankan adalah usaha yang sekarang Bu Ati jalankan, maka divaluasi Bu Adni, divaluasi seluruh asetnya Bu Adni itu divaluasi menjadi nilai tertentu dalam bentuk uang gitu. Ketika pemodal lain datang, maka ini dilebur. Maka total modal berapa itulah yang dibagi hasilkan. Jadi kalau usahanya tetap sama kecuali dilebur ya. Ya, dilebur. Syirkah itu peleburan artinya. Peleburan modal dan tenaga. Kecuali tapi kan maksud saya saya yang pengelola. Betul, walaupun buatnya yang pengelola saja, tapi kalau usaha yang dijalankan terkait dengan itu, maka modalnya dilakukan di sana. Kecuali itu ada unit bisnis tertentu yang terpisah dari usaha utama, maka unit bisnis ini saja yang dimodali. Begitu. Oke, baik. Baik, mungkin itu dulu ya untuk tanya jawabnya. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Agung dan juga Ustaz Faujan. Sayang sekali berhubung waktu kita sudah habis ya, jadi kita cukupkan sampai di sini dulu. Dan tentu saja tadi seperti yang dikatakan Ustaz Faujan bahwa tentu saja ini tidak bisa sampai di sini saja ya, dan ilmunya ini tentu sangat detail sekali dan kita perlu forum khusus. Nah, nanti dari Sekolah Bisnis Syariah insya Allah nanti akan mengadakan salah satu kegiatan spesial yaitu Financial Literacy Training Batch keempat. Insya Allah nanti akan diadakan tanggal 5 sampai 17 Oktober 2020. Nanti akan ada dua materi. Ya, pertama nanti Ustaz Faujan Abdul sendiri, dan juga nanti ada satu lagi yaitu Ustaz Dr. Arif Nasib. Beliau ketua program studi Magister Ilmu Akuntansi di FEB. Jadi nanti silakan bagi para peserta untuk bisa segera mendaftarkan diri, karena ini sayang sekali hanya untuk 50 peserta saja. Jadi tidak banyak, sehingga siapa yang cepat nanti dia yang dapat seperti itu. Dan juga akan diumumkan untuk acara kita pagi ini nanti juga akan ada rekamannya, ya mungkin nanti akan dibagikan setelah kegiatan ini. Nah, mungkin itu dulu ya acara kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber Pak Agung dan Ustaz Banjari, dan untuk mengakhiri barangkali ada statement kita 1 menit mungkin dari Pak Agung dulu, closing statement. Ya, tadi makanya memang sepanjang saya belajar syirkah ya, bahkan sampai sekarang pun masih kadang ditemukan hal-hal yang kita bingung. Nah, artinya yang sudah belajar aja kadang masih bingung gitu ya. Nah, artinya memang diperlukan pemahaman tentang syirkah ya, mau belajar khusus ya terutama. Nah, dan ini kan ada peluang
Ustadz Fauzan membuka kelas, ya ini sangat bagus sekali. Kalau dulu saya nggak ada kelas-kelas begitu, belajarnya kemana-mana pusing gitu. Jadi saya gimana ini nyari. Nah ini kan udah dirangkum dalam satu pemateri, ya ini enak sekali ya. Saya kira bisa dimanfaatkan. Insya Allah nggak ada ruginya dan keberkahan. Nah, tadi kan saya sudah sampaikan hadisnya, keberkahan dengan bagi orang yang bersikah. Mungkin menurut saya itu saja dan saya mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penting bagi kita semua ya, karena setiap muslim itu harus beramal sesuai dengan syariat ya. Dan setiap perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu dalam berbisnis pun ya tidak boleh ketinggalan ya, karena Allah memerintahkan kita untuk berislam itu secara kafah, artinya kita tidak boleh pilih-pilih, hanya mau yang ibadahnya saja gitu ya. Karena tadi kita akan diminta pertanggungjawaban dalam seluruh amal perbuatan kita. Kalau memang ingin terjun ke bisnis ya pelajari hukum-hukum tentang berbisnis, di antaranya yang paling utama itu adalah syirkah. Kalau ingin jadi pegawai saja maka yang harus dipelajari adalah syariat tentang ijarah, ya bagaimana berakad kerja dengan orang lain. Jadi Islam sudah punya solusi untuk semua persoalan kita ya dalam bermuamalah. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Ya, dan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dari saya demikian ya, mohon maaf atas segala kehilafan dalam acara ini. Semoga Allah memberikan kepada kita petunjuk dan hidayah agar kita bisa terus berada di dalam syariatnya. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Fadil bisa saya menyampaikan sesuatu ini terakhir. Oke, mungkin kalau tidak terlalu panjang. Ya. Ya, bisa terdengar. Saya tadi ada terputus ya karena ada telepon masuk. Saya ingin maksud saya ke depan ini tindak lanjutnya follow up mungkin dengan Ustadz Agung Susanto dengan Ustadz Fauzan, mungkin ada kesempatan yang lain, nanti ada kontaknya yang sudah mengikuti acara ini sehingga nanti ada tindak lanjut dari syirkah yang baik antara kita tentunya. Itu Ustaz. Iya, oke, baik. Terima kasih Pak. Jadi nanti untuk selanjutnya seperti yang sudah sampaikan ada acara lagi. Nanti salah satunya saya financial literacy training, kemudian nanti juga ada training. Nah, nanti untuk informasi lebih lanjut bisa nanti dikontak dari pihak sekolah bisnis syariah. Nah, seperti itu ya. Baik, mungkin itu dulu ya pada ada grup khusus nanti pagi ya. Hari ini kita ada grup khusus ya, bisa nanti ada ya. Ada alumni. Oh ya. Iya, nanti ada grup khusus. Bisa nanti di hubungi atau nanti dari pihak SBS ya akan follow up kembali ke Bapak. Baik. Mungkin itu dulu ya pada pagi hari ini kita sampai di sini karena keterbatasan waktu dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri, kepada Ustadz Fauzan Al-Banjari, kepada Pak Agung Susanto dan juga kepada semua peserta yang sudah berpartisipasi pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan lagi. Baik, saya Muhammad Nur Fadilah dan juga mewakili dari pihak SBS mohon maaf apabila ada kesalahan kata di dalam membawakan acara pada pagi hari ini. Baik, kita tutup dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita sempurnakan dengan teratur majelis. Subhanallah. Baik, itu saja. Terima kasih, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.